Dasar yang kedua dalam keimanan kepada takdir. Ya. Dasar yang kedua dari pokok keimanan kepada takdir adalah seorang hamba wajib mengimani ya, bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah telah menulisnya. Allah telah menulisnya. Segala yang ditakdirkan itu sudah dicatat di Allahul Mahfuz. Telah tercatat di dalam Allahul Mahfuz. Ya. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini hal yang kedua yang harus kita imani. Jadi kita ini berjalan di dalam kehidupan. Kita duduk di hari ini, ya. Duduk di hari ini, di masjid ini semuanya sudah tercatat di takdir kita. Si fulan dia pakai baju putih, dia pakai baju biru, segala rincian dan kedetailannya. Ada yang bisa kita hadirkan. Semuanya tercatat dengan detailnya di mana? Di Allahul Mahfuz. Iya. Dan ini ditegaskan di berbagai ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut dalam sebuah kitab. Dan seluruh hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Ayat yang lain Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami catat dengan detail dalam imam yang jelas. Imam yang jelas maksudnya di sini apa? Allahul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri. Sungguh kami telah tulis dalam Zabur. Zabur ini bukan kitab Zabur ya, tapi dari kata Mazbur. Artinya semua buku yang diturunkan. Setelah Ad-Dzikr. Ad-Dzikr ini pencatatan di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditulis. Semuanya sudah ditulis. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan ini. Ya saya ringkas ya, kadang saya tidak sebutkan semua ayat yang terkait dengan apa? Pembahasan. Ini saya banyak meringkas. Baik. Dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa arshuhu 'alal ma'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah sudah berada di atas air. Ini hadits tegas ya. Menunjukkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir itu sudah beres, sudah selesai semuanya. Iya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Ubadah bin Samit tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Maka Allah berfirman kepada pena, tulislah. Maka fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena ini pun menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala yadhurruka bi syai'in la yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Ketahuilah bahwa umat andai kata mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau, wahai Ibnu Abbas, kecuali apa yang Allah gariskan untukmu. Dan dikata seluruh manusia, seluruh umat bersatu padu ingin membahayakan engkau, mereka juga tidak akan mampu membahayakan engkau, kecuali sesuatu yang Allah telah gariskan akan menimpa engkau. Rufi'atil aqlam, pena-pena yang menulis telah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran yang menulisnya, itu sudah apa?
Lembaran-lembaran yang tertulis padanya takdir sudah kering. Iya, sudah kering. Nah, mungkin di sini muncul pertanyaan, kenapa di hadits Ubadah bin Samit dikatakan al-qalam? Di hadits Ibnu Abbas dikatakan apa? Al-aqlam. Al-qalam kan artinya mufrad, satu pena. Aqlam artinya banyak pena. Nah, ini penanya satu atau banyak? Ya, ini pertanyaan pernah saya tanyakan kepada guru kami, Syekh Shalal Fauzan. Dan beliau berkata, pena itu yang menulis cuma satu. Hadits Ibnu Abbas itu dibuat pena jama, itu bukan karena penanya banyak, tapi yang ditulis itu banyak. Karena yang ditulis itu banyak, maka dibahasakan dengan apa? Dengan aqlam. Dan itu uslub dalam bahasa Arab. Baik. Jadi ini semua takdir sudah tercatat di mana? Di Allahul Mahfuz. Hanya saja perlu saya lengkapi di sini pembahasan. Bahwa pencatatan takdir itu bukan di satu tempat saja, bukan di Lauhul Mahfuz saja. Penakdiran itu ada 5. Iya. Yang pertama ada namanya At-Takdirul Am, penakdiran umum. Iya. Yang kedua ada namanya At-Takdirul Bashari, penakdiran manusia. Yang ketiga ada namanya Takdiru Al-Umri, takdir sepanjang dia hidup. Dan ada namanya At-Takdiru As-Sanawi, takdir tahunan. Dan namanya At-Takdiru Al-Yaumi, takdir harian. Ini kalau kita pahami 5 penakdiran, ini akan banyak masalah. Tidak perlu kita tanyakan lagi. Hal yang biasanya menjadi ganjalan di hati, ya, itu insya Allah ta'ala akan hilang. Jelas ya? Misalnya ada sebagian orang bingung. Ya, bagaimana mengkompromikan hadits la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, kalau berdoa takdirnya bisa berubah. Bagaimana mengkompromikannya? Bagaimana mengkompromikannya dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim? Man sarrahu ayyun sa'alahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahibahu. Siapa yang senang rezekinya dihamparkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia sambung silaturahmi. Ya, kalau dia sambung silaturahmi, rezekinya bertambah, umurnya apa? Dipanjangkan. Berarti berubah takdir atau tidak? Berubah. Bagaimana mengkompromikannya? Nah, ini 5 hal ini. Perhatikan dulu. Saya terangkan dulu, nanti akan paham ya. Jadi penakdiran yang pertama namanya penakdiran umum. Nah, itulah yang dicatat di mana? Di Allahul Mahfuz. Yang tercatat di Allahul Mahfuz. Jadi itu namanya penakdiran umum. At-Takdirul Am. Iya. Yang sudah kita terangkan dalil-dalilnya. Takdir yang kedua ada namanya At-Takdirul Bashari. Ini penakdiran manusia. Ini ketika di alam ruh. Ketika di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidana. Ya, ketika Rabb engkau mengambil dari anak Adam, sedangkan mereka berada di punggung-punggung mereka, maksudnya masih berada di alam ruh. Ya, dan Allah mempersaksikan kepada mereka, "Bukankah aku adalah Rabb kalian?" Mereka berkata, "Benar. Engkau adalah Rabb kami." Nah, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Hisham bin Hakim, dan ini haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia bertanya, "Atubdaul amal am qad qudiyal qada?" Apakah amalan ini baru mulai atau takdir itu sudah diputuskan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha akhadha dzurriyyata Adam min dhuhurihim." Sungguhnya Allah telah mengambil keturunan Adam dari punggung-punggung mereka. "Tsumma asyhadahum ala anfusihim." Kemudian Allah mempersaksikan kepada diri-diri mereka. "Tsumma afadha bihi fi kaffaihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu bergeliman di kedua telapak tangannya. Faqala, maka Allah berfirman, "Haula'i fil jannah." Ini ada yang mereka ini di surga. Wa haula'i finnar, dan mereka ini di neraka. Fa ahlul jannah muyassarun li amali ahlil jannah. Maka penduduk surga akan dimudahkan
untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Wa ahlun nar muyassaruna li amali ahlin nar. Dan penduduk neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Jadi ini kan sudah dibagi, sudah ditakdirkan. Yang di surga dan di neraka dari alam apa? Dari alam ruh. Itu yang kedua. Yang ketiga, penakdiran tahunan. Penakdiran seumur, sepanjang dia hidup, al-umri. Nah, ini penakdiran setiap manusia ketika dia berada di dalam perut ibunya. Karena janin itu, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, janin itu ketika berada di dalam perut ibu, dan begitu masa ditiupkan padanya ruh, Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat. Fayamfukhu fihi ruh. Lalu malaikat ini meniup padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat ini diperintah untuk mencatat 4 kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Dia diperintah untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya. Kemudian dia ini orang beruntung atau merugi, penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi 4 ini sudah dicatat semenjak dia di mana? Di perut ibunya. Baik. Kemudian yang keempat ada namanya takdir tahunan. Inilah takdir di malam Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar itu dikatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dibagi setiap perkara yang penuh dengan kebijaksanaan. Iya. Maka dibagi pada malam hari itu siapa yang mati, siapa yang hidup, siapa yang ditinggikan, siapa yang dihinakan. Ya, rezekinya, hujannya, ya, sampai dikatakan si fulan akan haji, si fulan tidak haji di malam Lailatul Qadar itu. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Basri, Said bin Jubair, penafsiran semana dengan itu. Yang kelima namanya penakdiran harian. Penakdiran harian itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah dalam urusan. Dikatakan di dalam tafsir ayat ini, di buku-buku tafsir dari kalangan as-salaf, setiap harinya Allah dalam urusan, ada yang Allah muliakan, ada yang Allah hinakan, ada yang Allah angkat, ada yang Allah rendahkan, ada yang Allah beri, ada yang ditahan darinya. Ya, ada yang dibuat kaya, ada yang dibuat fakir, ada yang dibuat tertawa, ada yang dibuat menangis, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi ini 5 penakdiran. Iya. Jadi kalau ada tadi seperti doa itu, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti ada perubahan kan? Ya, menyambung silaturahmi, lapangkan rezeki, memperpanjang umur. Kalau terjadi perubahan, itu perubahan di catatan siapa? Catatan para malaikat. Dan yang berubah di catatan malaikat itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Tidak akan ada terjadi pertentangan, perselisihan. Tidak usah ditakwil macam-macam. Wah, itu maksudnya umur tidak panjang. Bukan artinya 20 tahun bertambah jadi 25 tahun. Maksudnya umurnya ini keberkahannya menjadi panjang. Ya. Dari mana dia paham yang seperti itu? Nah, ini kan mengeluarkan hadits dari zahir mananya, itu tidak benar. Asal penggunaan hadits-hadits itu diambil pada zahirnya. Jangan diberikan kepada makna yang lain kecuali dengan dalil. Ya. Jadi orang-orang yang bingung seperti itu menafsirkan, itu dasarnya karena dia tidak mencakup, tidak melingkup seluruh pembahasan ini. Iya. Jadi ini kaidah yang kedua, bahwa segala yang ditakdirkan telah apa? Telah tercatat di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz.